Berikut merupakan penjelasan dari course B2B dan B2G Market Identification. Perkenalkan, saya Randilam Zainuddin, saya dari Program Studi Manajemen Universitas Internasional Indonesia dan saat ini sedang melakukan internship di Departemen Inovasi dan Sistem Manajemen. Nah, langsung saja masuk ke materi. Jadi berikut adalah outline materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada business to government, itu pengertian-pengertiannya, kemudian langkah-langkah dalam mendapatkan pasar B2G, kemudian ada business to business, yakni menjelaskan terkait dengan definisi-definisi B2B, kemudian ada hal yang perlu diberikan dalam B2B, selanjutnya ada key decision maker, dan yang terakhir ada iklan dan promosi dalam dunia industri. Tujuan materi kali ini adalah ada dua, yakni untuk memahami aspek pasar B2B dan juga B2G. Kemudian yang kedua adalah untuk memahami cara memasarkan kepada pasar B2B dan juga B2G. Nah, sekarang masuk ke B2G, business to government. Nah, pemerintah sendiri itu ternyata mengkonsumsi produk atau jasa dalam jumlah yang besar loh teman-teman. Ketika melaksanakan segala kegiatannya seperti itu. Nah, meskipun terkadang ketika kita akan masuk ke dunia kepemerintahan itu sulit banget untuk diakses teman-teman. Kalau misal kita tidak punya orang dalam. Nah, namun meskipun itu sulit banget untuk kita masukin, nah ketika kita sudah masuk itu ternyata kita tuh banyak untungnya gitu loh teman-teman. Karena berbisnis dengan pemerintah itu biasanya dalam jumlah yang sangat besar, gitu, sangat besar. Jadi kita juga perlu dipertimbangkan dengan cermat kalau misal kita mau masuk ke business to government. Nah, pemerintah sendiri itu teman-teman dibagi menjadi beberapa tingkat, jadi ada 4. Dari yang pertama ada federal, kemudian negara bagian, regional, dan juga lokal. Nah, unit pemerintah ini teman-teman itu bertanggung jawab atas pengeluaran terbesar dari kelompok manapun untuk berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mendukung operasi di berbagai bidang seperti jalan raya, transportasi umum, pertahanan negara, kesejahteraan masyarakat, hingga pendidikan. Nah, dari beberapa contoh itu kan sudah kita bisa lihat kan teman-teman seberapa besar nilainya untuk menangani proyek yang seperti itu, gitu kan. Nah, dalam tujuan pemasaran sendiri, pemerintah itu dibagi menjadi tiga kategori, teman-teman. Yakni ada federal, negara bagian, dan juga lokal. Nah, di mana untuk federal ini contohnya seperti misalkan kementerian, yakni pemerintahan pusat, gitu kan. Kemudian negara bagian ini bisa provinsi atau bisa kabupaten, pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kemudian yang lokal ini bisa dalam pemerintahan desa seperti itu. Nah, adapun langkah-langkah dasar dalam proses pembelian pemerintah ini, teman-teman. Jadi langkah yang pertama yakni need arousal. Si pemerintah ini harus memahami kebutuhannya, apa aja yang dibutuhkannya, gitu kan. Jadi pemerintah membutuhkan barang atau jasa tertentu, gitu. Kemudian ada yang step kedua yakni pemerintah kita yang setelah memahami atau mengetahui apa yang kita butuhkan, kita sebenarnya membuat proposal pengajuan yang akan kita ajukan ke kepala bagian pengadaan barang atau jasa. Nah, dari proposal itu akan dievaluasi dan sebelum dievaluasi itu proposal itu disetujui terlebih dahulu, teman-teman. Nah, setelah disetujui bakal dan dievaluasi proposal si selanjutnya ada langkah-langkah dasar dalam pembelian pemerintah. Yakni langkah yang pertama, yakni pemerintah membutuhkan barang atau jasa tertentu, need arousal. Pemerintah paham akan apa yang dibutuhkannya. Step kedua, pemerintah menyusun proposal anggaran yang menjelaskan item beserta detailnya. Jadi setelah kita mengetahui apa yang kita butuhkan, kita juga perlu mengetahui apa yang hal apa yang kita butuhkan untuk kita beli, gitu kan. Nah, dan itu kita harus membuat proposal secara detail, mulai dari detailnya, bahannya, ukurannya, barangnya seperti apa, itu harus rinci, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah proposal dibuat,
kita ajukan kepada bagian pengadaan barang atau jasa. Nah, dari situ nanti akan dievaluasi sama bagian terkait yang nantinya akan dibuka tender atau penawaran terbuka, proyek terbuka untuk pebisnis-pebisnis di luar, gitu kan. Kemudian yang step ke-6, nanti para banyak perusahaan di luar pemerintah ini akan mengajukan penawarannya terkait dengan pengerjaan proyek yang dibutuhkan oleh pemerintah ini. Nah, dari situ nantinya akan dievaluasi oleh bagian pengadaan barang atau jasa, dan nantinya kalau didapatkan hasil yang cocok, nanti akan diumumkan proposal terpilih yang akan mendapatkan atau memenangkan tender lah istilahnya. Nah, selanjutnya masuk ke bisnis to bisnis. Nah, bisnis to bisnis karena sifat dari keputusan pembelian dan offer pembelian, pemasaran B2B ini berbeda sama B2C sama B2G. Nah, karakteristik unik dari pasar ini terutama terdapat pada dalam distribusi, struktur organisasi pembeli, dan juga lingkungan penjualan industri. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran B2B, teman-teman, ya. Ini pertama, channel of distribution channelnya itu seperti apa. Kita harus tahu dan juga paham bagaimana kondisi lingkungan di sana, kemudian bagaimana alur yang tepat itu kita harus perlu tahu, karena B2B ini juga dalam jumlah yang besar, gitu kan. Apalagi bahan baku, biasanya B2B ini dalam bentuk bahan baku, di mana bahan baku ini kan dalam jumlah yang sangat besar dan kendaraannya pun juga sangat besar, gitu. Kemudian yang kedua ada personal selling. Kita juga perlu memerlukan sales atau orang-orang manajemen yang nantinya akan bertanggung jawab dengan klien kita, gitu kan. Klien kita mulai dari segala informasi, mulai dari produksi, pengiriman, hingga pembayaran, gitu. Kemudian yang ketiga ada pricing. Kita dalam bisnis B2B, pricing itu juga sangat penting, teman-teman, karena jumlah yang kita jual untuk dijual kembali, gitu kan. Maka kita juga tidak bisa mematok harga yang terlalu tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada buyer organizational structure. Nah, di mana kita sebagai seorang pebisnis itu juga perlu mengetahui loh bagaimana struktur organisasi di calon kliennya kita maupun kliennya kita. Nah, alasannya mengapa? Karena kita juga perlu tahu nih siapa sih yang bagian pengambilan keputusan dari bisnisnya kita, gitu kan. Nah, setelah ini akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan key decision maker, gitu ya. Nah, key decision maker. Jadi yang pertama, key decision maker kan artinya kan sang pengambil keputusan, gitu kan. Kita juga perlu memaksimalkan atau mengetahui siapa nih key decision maker-nya siapa. Nah, sebagai seorang pebisnis kita juga perlu nih, step yang pertama adalah mengidentifikasi orang yang mempengaruhi keputusan penawarannya kita atau Anda. Dan terus yang kedua adalah hindari atau kurangi menjelaskan kepada orang yang kurang penting. Nah, dari situ kita kan perlu tahu nih siapa yang akan berurusan dengan proyeknya kita, seperti itu. Kita juga harus mengurangi mengobrol atau menginformasikan pada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kliennya kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi birokrasi pelanggan. Jadi dari sini kita sama sih seperti sebelumnya, kita juga harus perlu mengetahui bagaimana birokrasi, bagaimana alurnya, bagaimana alur pengajuannya, pencariannya, pencairannya, terus pengirimannya itu seperti apa, kita juga perlu tahu. Gitu. Kemudian yang keempat, ya ini perusahaan harus dapat menentukan masalah, solusi, dan persyaratan lainnya. Jadi ketika menemukan klien nih, kita menemukan klien, kita juga perlu memastikan dan mengetahui dan menentukan kira-kira barang apa nih yang cocok sama klien kita. Barang apa nih, bahan baku apa nih yang dibutuhkan oleh klien kita. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Terus yang kelima, ya ini pastikan orang yang mempengaruhi penawaran menerima prestasi penawaran dan paham. Nah, dari sini kita juga perlu nih ya melakukan presentasi, menginformasikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh calon kliennya kita, agar kliennya kita ini juga paham terkait spesifikasi produknya kita, bagaimana pengirimannya, bagaimana kualitasnya, itu biar kliennya kita itu paham dan mengerti, seperti itu.
Nah, kemudian selanjutnya ada iklan industri dan promosi industri. Jadi untuk iklan industri sendiri, ya ini tujuan dari periklanan dalam industri adalah untuk menciptakan atau memperkuat merek di mata konsumen, sehingga materi yang digunakan akan lebih menjelaskan produk atau merek gitu. Itu titik poinnya, akan lebih menjelaskan produk atau merek. Nah, ada banyak cara teman-teman yang dapat diimplementasikan dalam beriklan, yakni seperti memasang baliho, beriklan di koran, beriklan di TV, melalui online ads, email advertising, dan juga lain-lain. Banyak sekali metodenya. Sedangkan untuk promosi industri, untuk pengertiannya sendiri adalah promosi dalam industri adalah sebagai strategi yang digunakan oleh industri untuk dapat meningkatkan penjualan produk serta meningkatkan awareness masyarakat hingga mendapatkan pasar atau konsumen baru. Di situ adalah titiknya, meningkatkan awareness masyarakat atau pasar gitu kan. Nah, promosi sendiri dapat dilakukan dalam banyak cara ya, teman-teman. Pastinya seperti kita ikut pameran, terus memberikan cindera mata, memberikan diskon, terus membuat katalog, buku katalog yang isinya detail-detail produknya kita, itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah, kesimpulannya ya ini bisnis dengan target pasar bisnis maupun government ini sangat berbeda dengan bisnis yang harganya langsung kepada konsumen atau B2C. Nah, mulai dari cara memasarkannya, pendistribusiannya, harganya, jenis produknya, hingga alur bisnisnya itu berbeda, teman-teman. Nah, sehingga sebagai seorang entrepreneur, kita itu perlu memahami jenis target pasar pada bisnisnya kita agar dapat memiliki strategi yang baik dan sesuai dengan target pasar yang kita, seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.